Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Septian dari kelas SIB 4J NIM 2213034. Hari ini saya akan melakukan tugas UTS dari matkul data mining. Tanpa berbasa-basi, kita langsung masuk ke halaman presentasinya terlebih dahulu. Baik, apa itu data mining? Data mining adalah proses mengidentifikasi pola hubungan dan informasi berguna lainnya dari kumpulan data besar menggunakan teknik statistik, pembelajaran mesin, dan metode analisis lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berarti untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Ada komponen utama, yaitu pertama, kumpulan data. Sumber data bisa berasal dari berbagai tempat seperti basis data relasional, data transaksi, dan data web, data sensor, dan lain-lain. Data harus dalam bentuk yang dapat dianalisis, seringkali memerlukan pembersihan dan pra-pemrosesan. Dua, yaitu teknik analisis. Contohnya adalah statistik, penggunaan metode statistik untuk menemukan pola dalam data. Dua, pembelajaran mesin, algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan memproses prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Tiga, kecerdasan buatan, menggunakan AI untuk mengidentifikasi pola kompleks dan membuat keputusan otomatis. Ketiga, ada proses data mining, pemahaman bisnis, memahami tujuan dan kebutuhan bisnis yang ingin dicapai melalui data mining, pemahaman data, pengumpulan data, dan memahami struktur serta kualitasnya, mempersiapkan data, melakukan pembersihan data, transformasi, dan pengurangan data untuk menyiapkan dataset yang bersih dan relevan, modeling, memilih teknik modeling dan algoritma yang tepat untuk diterapkan pada data, mengevaluasi model untuk memastikan bahwa model memenuhi tujuan bisnis, memberikan hasil yang dapat diandalkan, deployment, mengimplementasikan model dalam lingkungan operasional untuk menghasilkan nilai bisnis yang nyata. Ada teknik dan metodenya, yaitu klasifikasi, mengkategorikan data ke dalam kelas yang telah ditentukan. Contohnya mengklasifikasikan email sebagai spam atau bukan spam. Clustering, mengelompokkan data yang memiliki kemiripan satu sama lain. Contoh, segmentasi pelanggan berdasarkan pola pembelian. Asosiasi, menemukan aturan yang menemukan hubungan antara variabel dalam data. Contohnya, analisis keranjang belanja untuk mengetahui produk mana yang sering dibeli bersamaan. Prediksi, menggunakan data historis untuk memprediksi nilai masa depan. Contohnya, memprediksi penjualan di masa pendatang berdasarkan data penjualan sebelumnya. Deteksi anomali, mengidentifikasi data yang tidak biasa dan menyimpang dari pola normal. Contohnya, mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai tanda penipuan. Regresi, menemukan hubungan antara variabel independen dan variabel independen untuk membuat prediksi. Contohnya, memprediksi harga rumah berdasarkan ukuran, lokasi, dan fitur lainnya. Oke, baik, kita masuk ke kesimpulan. Data mining adalah alat penting dalam dunia bisnis modern yang membantu organisasi memahami data mereka dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih informasional. Dengan menerapkan teknik data mining yang tepat, organisasi dapat menemukan pola dan wawasan berharga yang mendukung strategis bisnis mereka dan memberikan keunggulan kompetitif. Nah, baik, kita akan masuk ke Excel untuk mengidentifikasi data yang diberikan oleh Pak Yayan untuk tugas UTS kali ini. Baik, kita sudah masuk di Excel. Di sini sudah ada soal dari UTS dari tugasnya Pak Yayan. Langsung saja. Total kasus itu ada 14. Yang tidak itu kita lihat nih, yang tidak itu ada 4, yang yaitu 10. Oke. Lalu di cuaca
itu ada beberapa kasusnya, ada 5, kita lihat. Lalu yang tidak itu ada 3, yang tidak itu ada 2. Dari ini ada kelembapan tinggi, cuaca, jumlah kasusnya tadi ada berapa, dan tropinya berapa. Dan di sini ada juga total penghitungan dengan mode 1 titik dan 2 titik. Jumlah kasusnya, tidak, ya, entropi sama gennya juga. Oke, kita lanjut ke tabel tree. Nah, untuk awal-awal pembuatan itu ada kelembapan. Bisa lihat karena di kelembapan tabelnya ada yang tinggi yaitu cuaca. Kita lanjutkan ke tabel yang dan tidak. Kita lihat maksudnya itu tinggi ini masih bisa dispekulasikan karena nilainya 1 di sini. Lalu yang normal ini masih bisa bermain, jadi kita biarkan saja. Nah, lalu yang kedua ini ada tinggi cuaca, ya dan tidak. Yang ya ini adalah mendung, yang tidak adalah cuaca cerah. Yang hujan ini masih ada dia, karena nilainya masih bisa kita spesifikasikan. Lalu yang terakhir ada ini cuaca, karena dia sudah tidak bisa dispekulasikan karena nilainya yang cukup tinggi ada di gen 1, jadi ya dan tidak. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.